Bismillah. Ya ini Afwan tadi ada gangguan teknis, saya tidak tahu kenapa kok bisa hilang. Jadi ini lanjutannya dari yang tadi. Yang pertama faedah. Di antara faedah waktu iddah yang dijalani oleh wanita yaitu yang pertama, wanita tersebut betul-betul dalam keadaan tidak hamil karena sudah 3 kali masa haid. Kalau dia nggak haid berarti hamil. Nah, jadi dia harus masa iddahnya itu 3 kali haid. Kalau dia haid pasti dia nggak hamil. Nah, yang kedua, memberi kesempatan kepada suami untuk rujuk kepada istrinya dalam masa iddah tersebut. Nah, dia boleh rujuk kepada istrinya apabila masa iddahnya itu masih dalam masa iddahnya tersebut tanpa dia mengulangi akad nikahnya. Nah, kemudian yang ketiga, suami diperintahkan untuk bermuamalah dengan cara yang baik terhadap istrinya. Nah, baik setelah dia rujuk, terus kemudian dia menggaulinya dengan cara yang baik, atau enggak jadi rujuk, dicerai. Nah, maka dia wajib memberikan hak-haknya, terutama kalau dia masih punya anak. Misalnya anak yang dibawa, umpamanya ternyata anaknya masih bayi, dibawa ibunya karena dia butuh ASI. Nah, terus ibunya ini Anda cerai ya, nikah sama orang lain. Si anak ini sebenarnya bukanlah tanggung jawabnya bapaknya yang baru, bukan. Tapi anak ini adalah tanggung jawabnya dari bapaknya yang lama. Nah, jadi seorang bapak, seorang ayah tetap melaksanakan tanggung jawabnya meskipun sudah bercerai. Yang keempat, kemudian disunahkan untuk mendatangkan 2 orang saksi laki-laki ketika rujuk maupun ketika bercerai. Kemudian yang kelima, barang siapa yang menjadi saksi hendaknya dia tidak punya tendensi duniawi. Dia menjadi saksi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, apabila telah selesai masa iddah dan suami tidak melakukan rujuk pada istrinya, maka istri tersebut resmi bercerai dengan suaminya. Dan istri ketika saat itu mempunyai pilihan. Apabila suaminya mengingatkan rujuk setelah masa iddah, maka istrinya boleh menolak atau boleh menerimanya. Nah, dengan mengulangi akad nikahnya. Tapi boleh juga dia tolak kemudian dia menikah dengan laki-laki yang lain, itu boleh juga. Nah, tapi kalau dalam masa iddah, seorang istri tidak boleh menolak kalau suaminya ingin merujuknya. Nah, yang ketujuh, ketakwaan kepada Allah merupakan kunci dari semua kebaikan. Amayatakillah yaj'alahu makhroja. 6. Dan dimudahkan segala urusannya. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedelapan, tawakal termasuk amal ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim. Nah, tawakal ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal tentu diiringi dengan ikhtiar yang maksimal. Itu namanya tawakal. Tidak hanya berserah diri, ya Allah saya berserah kepadamu, saya ingin perutnya kenyang, tapi dia cuma tidur aja. Dia nggak mau melakukan pekerjaan yang bisa membuat perutnya kenyang. Ini namanya bukan tawakal. Ini namanya ngimpi, ngalamun. Nah, selesai dari ayat ini, untuk tugas sirohnya yang sudah mengumpulkan baru beberapa, yang lain masih saya tunggu ya sampai hari Jumat. Dan gunakan bahasamu sendiri, tidak perlu lihat-lihat di internet, insya Allah itu lihat di kamus boleh. Nah, insya Allah itu mudah. Nah, ini bulan pertama hari pertama Ramadan, antum harus punya target ya, karena antum nggak ada di rumah, nggak ada di pondok, jadi antum harus punya target di rumah. Apa yang akan antum lakukan selama Ramadan? Antum apa targetnya, Pak? 1 hari 2 juz atau 1 juz mamanya. Nanti bisa khatam. Terus 1 hari 5.000 sedekah. Ditambah lagi 1 hari, 1 bulan ini nanti aku
akan mengatamkan buku kitab tauhid mamanya. Nah, jadi biar punya target di Ramadan ini. Atau targetnya lagi, saya nggak ketinggalan sholat rawatib, sholat rawatib 10 minimal atau 12 rakaat maksimal ya. Atau targetnya ditambah lagi, selama Ramadan ini tak tambahin sholat duha mamanya dan yang semisalnya. Tentu harus punya target dalam puasa Ramadan pada tahun ini, karena ya kalau kita nggak punya target, waktunya bakal habis sia-sia. Naam, aku lo lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.